Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, pertama sekali mari sama-sama kita hanturkan puja dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan juga tak lupa pula kita hanturkan keharibaan sang revolusi Islam yang telah memperjuangkan agama Allah, yaitu agama Islam, dan dengan gigihnya memperjuangkan untuk menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman sekalian, adapun guna saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah ilmu kiroat. Yang pertama kita akan membahas pengertian kiroat. Kiroat Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan, dan kiro'a merupakan isim masdar dari qoro'a yang artinya bacaan. Dalam istilah keilmuan, kiroat adalah salah satu mazhab pembacaan Al-Quran yang dipakai oleh salah satu imam quro sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. Pengertian kiroat menurut istilah itu cukup beragam. Hal ini disebabkan oleh kekuasaan makna dan sisi pandang yang dipakai oleh umat tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan sejarah ilmu kiroat. Itu ada 6. Yang pertama fase pertumbuhan kiroat, yang kedua masa penyebaran kiroat, ketiga itu masa kemunculan ahli kiroat, masa selanjutnya penulisan ilmu kiroat, dan fase selanjutnya juga fase pembukaan kiroah sab'ah. Fase yang terakhir adalah fase pengukuhan kiroah sab'ah. Nah, yang pertama itu fase masa pertumbuhan, di mana fase ini terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi itu mengajarkan Al-Quran kepada sahabatnya dengan bacaan yang berbeda sesuai dengan apa yang mudah bagi mereka. Yang kedua itu fase penyebaran ilmu kiroat. Nah, di fase ini itu terjadi setelah Nabi wafat, yaitu pada masa sahabat dan tabi'in. Sebagaimana yang diketahui para sahabat, kebanyakan bermukim di Mekah atau di Madinah. Maka setelah Rasulullah wafat, sesuai dengan dinamika dakwah, para sahabat terpanggil untuk menyebarkan Islam ke berbagai pelosok negeri. Dan yang ketiga itu fase kemunculan ahli kiroah. Nah, fase ini itu berlangsung pada abad sekitar pertama sampai awal abad kedua Hijriah, yaitu setelah pengajaran kiroat berlangsung sedemikian lama. Maka kemunculan ulama ahli kiroat dari kalangan tabi'in dan tabi'in itu seperti di Basrah muncul ulama terkenal Yahya bin Ya'mar yang kemudian dikenal sebagai orang pertama yang menulis kiroat. Para periwayatnya Imam 7 yang masyhur itu salah satunya adalah Qalun dan Warshi. Fase keempat adalah fase penulisan ilmu kiroat, yang mana fase ini itu berlangsung bersamaan dengan masa penulisan berbagai macam ilmu keislaman seperti ilmu hadis, tafsir, tarikh, dan lain sebagainya, yaitu sekitar bermulaan abad kedua Hijriah. Dan fase ini mulai muncul karya-karya dalam bidang kiroat. Menurut Imam Ibnu Al-Jazari, imam pertama yang dipandang telah menghimpun bermacam-macam kiroat dalam bentuk kitab adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ia mengumpulkan 25 orang ulama ahli kiroat, termasuk di dalamnya imam yang 7 atau imam-imam kiroah sab'ah. Dan yang kelima itu fase pembukaan kiroah sab'ah. Pada peringkat awal pembukaan ilmu kiroat yang dirintis oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, pada masa ini mereka hanya mengangkat sejumlah kiroat yang banyak ke dalam karangan-karangannya. Barulah pada permulaan abad kedua Hijriah, orang mulai tertarik pada kiroat atau bacaan beberapa imam yang mereka kenali. Nah, fase keenam itu fase pengukuhan kiroah sab'ah. Dan fase ini itu berlangsung setelah kemunculan kitab Al-Sab'ah karya Ibnu Mujahid. Dan fase ini menjadi fase yang terpenting dalam sejarah penulisan ilmu kiroat, karena sebagaimana yang diketahui bahwa penulisan kiroat pada masa sebelum Ibnu Mujahid bisa dikatakan tidak selektif, tapi lebih kepada penulisan kiroah yang sampai kepada mereka dari guru-guru mereka. Karena
Karena itu ulama yang pro terhadap gagasan ilmu mujahid banyak yang berburu riwayatnya Imam 7 tersebut dari bermacam jalur periwayatannya. Seperti itu. Sekarang kita akan membahas sejarah ilmu qiraat. Nah, qiraat ini mulai diturunkan di Mekah bersamaan dengan turunnya ayat Al-Quran. Alasannya bahwa sebagian besar surat-surat Al-Quran itu adalah surat Makkiyah, di mana terdapat juga di dalamnya qiraat sebagaimana yang terdapat pada surah-surah Madaniyah. Hal ini menunjukkan bahwa qiraat itu sudah mulai diturunkan sejak di Mekah. Nah, jadi sahabat Al-Quran sekalian, kalau ada pertanyaan kapan qiraat itu muncul, jawabannya seperti yang di atas. Nah, para imam qiraat itu menyandarkan jalur sanad periwayatan qiraat mereka itu kepada Nabi melalui para sahabat yang masyhur di bidang qiraat. Di antaranya ada Ubay bin Ka'ab. Dari sahabat-sahabat Nabi inilah para tabi'in di pusat kota-kota besar mempelajari qiraat dan mengembangkannya di tempat mereka masing-masing. Nah, pada permulaan abad pertama Hijriah di masa tabi'in, tampilan sejumlah ulama yang membulatkan tenaga dan perhatiannya terhadap masalah qiraat secara sempurna karena keadaan menuntut demikian dan menjadikannya sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri sebagaimana mereka lakukan terhadap ilmu-ilmu syariat lainnya, sehingga mereka menjadi imam dan ahli qiraat yang diikuti dan dipercaya. Pada perkembangan selanjutnya, itu di penghujung abad ketiga Hijriah, para ulama membatasi qiraat yang cukup banyak itu tersebut menjadi 7 qiraat saja. Nah, tujuan mereka adalah untuk memudahkan orang-orang yang akan mempelajari dan menghafal Al-Quran. Langkah ulama pada abad 3 Hijriah ini dengan memperhatikan siapa di antara para ahli qiraat yang lebih popularitas kredibilitasnya, mereka memilih para imam di setiap pusat kota yang sudah cukup dikenal atau siko, amanah, terus lamanya belajar qiraat dan lain sebagainya. Sehingga ditetapkan 7 qiraat riwayat yang dipandang sebagai riwayat yang mutawatir, dan ketujuh imam qiraat ini dikenal sebagai sebutan qiraah sab'ah. Sekarang kita akan membahas perbedaan qiraat dan latar belakang timbulnya perbedaan qiraat tersebut. Nah, pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, perhatian umat terhadap kitab Al-Quran ialah memperoleh ayat-ayat Al-Quran dengan mendengarkan, membaca, dan menghafalkannya secara lisan dari mulut ke mulut. Nah, pada periode pertama, Al-Quran belum dilakukan sehingga dasar pembacaan dan pembelajarannya masih secara lisan. Hal ini berlangsung sampai pada masa sahabat. Masa Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, Al-Quran sudah dibukukan dalam satu mushaf. Nah, pembentukan tersebut ialah ikhtiar Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu atas inisiatif Umar bin Khattab. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran disalin dan dibuat banyak yang dikirimkan ke daerah-daerah Islam. Itu gunanya menjadi pedoman bacaan pelajaran dan hafalan Al-Quran. Nah, hal ini itu diupayakan oleh Utsman karena pada waktu ada perselisihan sesama muslim di daerah Azerbaijan mengenai bacaan Al-Quran. Perselisihan tersebut hampir menimbulkan perang saudara sesama umat muslim. Nah, sebab berlainan dalam menerima bacaan Al-Quran karena oleh Nabi Muhammad SAW diajarkan cara bacaan yang relevan dengan dialek mereka yang masing-masing. Tetapi karena tidak memahami maksud tujuan Nabi SAW, lalu tiap golongan menghadap hanya bacaan mereka sendiri yang benar, sedangkan bacaan lain yang salah, dan menimbulkan perselisihan. Itulah pangkal perbedaan qiraat dan tonggak sejarah tumbuhnya ilmu qiraat. Suatu ketika Umar bin Khattab itu membaca ayat Al-Quran. Kemudian peristiwa perbedaan membaca ini mereka laporkan ke Rasulullah. Maka beliau menjawab dengan sabdanya yang artinya, memang begitulah Al-Quran diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf. Maka bacalah oleh kalian apa yang kalian anggap mudah dari 7 huruf itu. Nah, menurut analisis yang disampaikan Sayyid Ahmad Khalil, itu perbedaan qiraat itu bermula dari bagaimana seseorang guru membaca qiraat kepada murid-muridnya. Dan kalau diturunkan cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda itu, sebagaimana dalam kasus Umar dengan Hisham, dan itu pun diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Sekarang kita akan membahas macam-macam qiraat. Itu ada 3. Yang pertama,
kiroat 7 atau al-kiroat as-sab. Nah, Ibnu al-Jazari dalam kitab An-Nashri menggambarkan situasi pada abad-abad kedua dan ketiga Hijriah dalam hal kiroat yang beredar di kalangan masyarakat, bahwa keadaannya sudah mulai tidak kondusif. Hampir saja kebenaran bercampur dengan kebatilan. Pada sisi lain, adanya mushaf Utsmani yang ditulis pada masa Utsmani tidak mengandung tanda baca. Dalam hal ini, bisa menjadi pintu gerbang yang mulus bagi ahli bid'ah untuk membaca apa saja yang mereka kehendaki. Tanda harus mengaitkan hal tersebut dengan sohihnya sanad, dan Imam Ibnu al-Jazari berpendapat bahwa ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari tata cara mengucapkan redaksi Al-Quran dan perbedaannya dengan menyandarkan bacaan tersebut kepada perawi-perawinya. Nah, kemasyhuran bacaan tersebut, Muhammad al-Jawad al-Ali menambahkan bahwa minat masyarakat untuk mempelajari qiraat dengan banyak riwayat telah menurunkan. Melihat situasi seperti itu, ulama qiraat mulai tanggap lalu memilah dan memilih bacaan yang bisa dianggap betul, bacaan yang sah. Nah, pada permulaan abad keempat Hijriah, ulama qiraat memilih orang-orang yang dipandang mampu dalam hal qiraat, terpercaya, masyhur, mempunyai pengalaman yang cukup lama dan pengajaran ilmu qiraat. Mereka memilih ahli qiraat dari setiap negeri di mana mushaf Utsmani dikirim kepada mereka sebagai orang yang bisa mewakili bacaan penduduk negeri tersebut. Dipilihnya 7 imam yang diwakili setiap negeri, diantaranya salah satunya itu Imam Nafi Ibnu Katsir. Nah, yang dipilihnya 7 imam yang mewakili setiap negeri itu diantaranya ada Imam Nafi Ibnu Abi Nu'aim al-Asfahani. Nah, yang patut kita catat itu bahwa orang yang pertama yang memprakarsai untuk memilih 7 imam qiraat atau menggagas pertama munculnya qiraat as-sab'ah adalah Imam Abu Bakar bin Mujahid al-Baghdadi. Nah, dalam kitab Sab'ah yang ditulisnya berisi bacaan imam-imam 7 akhirnya menjadi rujukan banyak kalangan. Ibnu Mujahid pada saat menentukan 7 imam qiraat itu berpijak pada ketokohan seseorang dalam bidang ilmu qiraat dan kesesuaian bacaan mereka dengan mushaf Utsmani yang ada pada negeri mereka, dan bacaan mereka itu betul-betul masyhur di kalangan ulama di negerinya masing-masing. Nah, penyebab kemunculannya al-qiraat as-sab'ah itu diantaranya banyaknya riwayat tentang qiraat yang beredar di kalangan masyarakat, sehingga menjadi rancu bagi kalangan awam yang tidak adanya mushaf Utsmani yang tidak berbaris menjadi pintu masuk bagi kalangan ahli bid'ah untuk membaca sesuai dengan apa yang mereka kehendaki tanpa harus melihat sahih sanadnya. Dan menurunnya semangat untuk mempelajari qiraat dengan banyaknya qiraat sehingga diperlukan penyederhanaan dalam periwayatannya. Nah, setelah kemunculan kitab as-sab'ah, terjadi perubahan positif yang mengarahkan pada penyusunan kitab qiraat, dan para ulama qiraat mulai meneliti riwayat yang akhirnya bermuara kepada Imam 7. Ternyata para perawi dari Imam 7 cukup banyak. Dengan adanya banyak rawi dan Imam 7 yang mengakibatkan banyaknya variasi bacaan, hal ini bisa menyusahkan bagi orang peminat ilmu qiraat, sehingga Imam Abu Amir Ad-Dani menyederhanakan jumlah perawi dari setiap imam menjadi 2 rawi saja. Sekarang yang imam kedua atau qiraah kedua yaitu qiraah 10. Di samping qiraah 7 yang tadi itu masih ada lagi qiraat yang juga masyhur di kalangan ulama qiraat, yaitu imam qiraah yang 7 ditambah 3 menjadi 10. Di antaranya Imam Abu Ja'far Yazid bin Al-Qadha, yang kedua Imam Ya'qub Al-Hadrami, yang ketiga Imam Khalaf bin Hisham Al-Bazar. Selain qiraah 10, sebagian ulama itu menambahkan 4 qiraat lagi di samping ke 10 qiraat yang kita bahas sebelumnya. Nah, yang pertama itu adalah qiraat Al-Hasan Al-Basri. Beliau adalah mantan budak kaum Ansor dan salah satu seorang tabi'in senior. Yang kedua itu qiraat Muhammad bin Abdirrahman. Yang ketiga ada qiraat Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazid Al-Mahwi, beliau dari Baghdad. Dan keempat qiraat Abi Fajr Muhammad bin Ahmad Asy-Syambuzi. Qiraat yang sahih, sebagian ulama menyebutnya bahwa qiraat terbagi menjadi beberapa macam.
Dan menurut pembagian kiroat itu sendiri dilihat dari segi kualitas. Kualitasnya terbagi menjadi ada yang mutawatir, ahad, dan syadz. Nah, mereka menjadikan kiroat mutawatir berjumlah 7. Nah, kiroat ahad dibagi menjadi 3 kiroat untuk menggenapkan yang 7 menjadi 10 kiroat. Nah, adapun selain itu, selain dari kiroat yang dua itu dijadikan kiroat syadz. Nah, ada yang berpendapat bahwa 10 kiroat itu adalah mutawatir semua. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dijadikan sandaran atau yang dijadikan sebagai pedoman dalam masalah ini adalah kaidah-kaidah kiroat tersebut, bukan dari segi jumlahnya, begitu. Atau bukan dari segi siapa yang membacakannya atau imam yang mana yang membacaan qiraat tersebut, bukan dari segi itu pun, bukan dari segi itu, tetapi dari segi kaidah-kaidahnya seperti itu. Nah, kaidah yang terakhir adalah qiraat tersebut harus sahih sanadnya, karena qiraat adalah sunnah yang diikuti, yang didasarkan pada kebenaran penukilan dan kesahihan riwayatnya. Seringkali itu para ahli bahasa Arab mengingkari suatu kiroat di antara macam-macam kiroat. Di antara macam-macam kiroat yang ada dengan alasan keluarnya kiroat tersebut dari aturan atau kaidah bahasa Arab. Nah, karena lemahnya ia dari sisi bahasa, itu alasan dari ahli bahasa mengingkari kiroat tersebut. Namun, para imam atau ahli kiroat itu tidak mengindahkan dan tidak memperhatikan pengingkaran tersebut, atau karena mereka lebih mengedepankan kesahihan sanad dari kiroat tersebut, bukan dari sisi bahasanya. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang kiroat dari segi diterima dan ditolaknya. Nah, bacaan yang diterima atau kiroat makbulah itu merupakan bacaan yang sesuai dengan sanadnya yang sahih. Nah, sesuai dengan kaidah rasm mushaf Utsmani serta sesuai dengan dialek Arab. Nah, mengenai kedobitan kiroat makbulah yang menetapkannya adalah Ibnu Mujahid. Nah, penetapan tersebut mengacu pada dobit sanad, nah dobit rasm dan dobit dialek bahasa Arab. Nah, macam-macam kiroat makbulah itu kiroat mutawatir. Kiroat ini adalah kiroat yang disandarkan pada periwayat yang terpercaya dan tidak mungkin mereka berdusta. Yang kedua adalah kiroat masyhur. Nah, kiroat masyhur ini adalah kiroat yang sanadnya sahih tetapi tidak sampai mutawatir, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan juga rasm Utsmani dan terkenal di kalangan ahli kiroat. Oleh sebab itu, kiroat ini disebut tidak dikatakan syadz. Nah, yang terakhir adalah kiroat ahad. Nah, kiroat ahad adalah kiroat yang sanadnya sahih tetapi rasmnya berbeda dengan rasm Utsmani. Hukumnya kiroat mutawatir dan kiroat masyhur itu merupakan kiroat yang disepakati bisa dibaca ketika sholat serta sesuai dengan hakikat Al-Quran atau membacanya merupakan ibadah. Sedangkan kiroat ahad itu sesuai dialek bahasa Arab, sanadnya sah, tidak syadz, dan juga tidak ada kejanggalan di dalamnya, namun memiliki rasm yang berbeda. Kiroat ini diterima namun tidak dibaca karena keahatan yang dimilikinya. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang mazhab kiroat mu'tabaroh atau kiroat yang dapat diterima. Nah, di sini menurut Abdul Hadid Al-Fadli bahwa terjadinya perbedaan pendapat mengenai sistem kiroat di kalangan para ulama, antara lain itu karena pertama, perbedaan kiroat Nabi SAW sewaktu menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Beliau membacakannya dalam berbagai versi kiroat. Kedua,
adanya takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap berbagai kiroat yang berlaku di kalangan kaum muslimin pada masa itu. Nah, hal ini menyangkut perbedaan dialek kebahasaan di antara mereka dalam mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran atau mengucapkan lafaz-lafaz tertentu. Nah, yang ketiga, ada suatu pendapat mengatakan bahwa perbedaan qiraat itu disebabkan karena perbedaannya qiraat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nah, yang keempat, jumhur ulama atau para imam ahli qiraat mereka berpendapat bahwa adanya perbedaan qiraat Al-Qur'an disebabkan karena adanya riwayat dari para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengenai berbagai versi qiraat yang ada. Nah, perbedaan qiraat yang kelima, itu sebagian ulama berpendapat bahwa adanya perbedaan qiraat dalam Al-Qur'an atau perbedaan qiraat Al-Qur'an disebabkan karena adanya perbedaan dialek kebahasaan di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya Al-Quran. Secara substansial, bahwa semua perbedaan pendapat tersebut sebenarnya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik karena beliau menyampaikannya dengan qiraat yang berbeda atau karena takrir beliau terhadap berbagai versi qiraat pada sahabat pada masa itu. Yang terakhir, kita akan membahas sedikit tentang kaidah mempelajari ilmu qiraat. Nah, teman-teman sekalian mungkin bertanya, apa sih kaidah kita untuk mempelajari ilmu qiraat? Nah, ada beberapa diantaranya. Yang pertama, itu dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum bacaan yang telah disepakati para ulama dan dapat menggabungkan dua ketentuan hukum bacaan yang berbeda. Selanjutnya, juga dapat mentakhrij atau mencari solusi hukum bacaan yang diperselisihkan oleh para ulama qiraat. Nah, ada juga kaidah manfaat yang selanjutnya, itu dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mungkin sulit untuk dimengerti atau sulit untuk dipahami maknanya. Seperti itu. Mungkin teman-teman sekalian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.